Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nugroho. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan perihal tentang asas peradilan agama. Baik, sebelum kita mengetahui tentang apa asas-asas dari yang ada dalam peradilan agama, sebelumnya kita harus mengetahui juga tentang pengertian dari apa sih itu asas. Asas sendiri yaitu dasar atau hukum. Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Sedangkan definisi dari pengadilan agama sendiri yaitu merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, diantaranya perkawinan, perceraian, wakaf, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi pengertian sendiri dari asas peradilan agama merupakan dasar acuan hakim dalam mengambil keputusan di lingkup perkara pengadilan agama dengan masa-masa yang mengacu pada agama Islam. Baik, selanjutnya yaitu asas-asas peradilan agama. Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan peradilan agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama, maka harus memperlihatkan asas-asas sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Asas-asas peradilan agama meliputi yaitu asas personalitas keislaman. Yang kedua yaitu asas kebebasan. Kemudian ada asas tidak menolak perkara yang hukumnya tidak ada, dan asas hakim wajib mendamaikan, asas sederhana cepat biaya ringan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, asas persidangan terbuka untuk umum, kemudian asas hakim wajib memberi bantuan, serta asas peradilan dilakukan oleh majelis hakim. Yang pertama yaitu ada asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain, keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkup pengadilan agama. Jadi maksud dari asas ini yaitu asas yang ini menyatakan bahwa peradilan ini menyelesaikan perkara-perkara yang berada di lingkup peradilan agama Islam. Kemudian asas kebebasan atau kemerdekaan. Yang dimaksud dengan asas kebebasan atau asas kemerdekaan ini yaitu adalah asas yang dimiliki oleh setiap satuan peradilan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hukum. Contoh ikut campur yaitu berupa pemaksaan, rekomendasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada asas tidak menolak perkara yang hukumnya tidak ada. Yang dimaksud di sini yaitu adalah hakim adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai hukum, sehingga apabila seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis maka ia harus berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana, bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas hakim wajib mendamaikan. Penyelesaian terbaik dalam suatu permasalahan adalah jalan damai. Islam lebih mengutamakan jalan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan sebelum perkara tersebut diselesaikan di pengadilan, karena keputusan pengadilan dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dikalahkan. Jadi sebelum hakim menyelesaikan suatu masalah atau perkara tersebut dengan keputusan pengadilan, hakim wajib mendamaikannya terlebih dahulu. Di kehidupan nyata itu seperti mediasi. Jadi seperti itu. Kemudian ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tertuang pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini, maka orang akan enggan beracara di pengadilan agama. Salah satunya yaitu di asas-asas pengadilan agama yaitu harus
sederhana dalam prosedur, cepat, dan biaya ringan. Kemudian yaitu asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam acara hukum perdata, asas ini dikenal dengan audi et alteram partem, yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya. Jadi asas ini berlaku bahwa tidak membeda-bedakannya membeda-bedakannya orang yang berperkara, jadi harus sama rata. Yang kemudian yaitu asas persidangan terbuka untuk umum, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan seperti berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sidang terbuka untuk umum diharapkan agar agar menjamin adanya social control atau tugas yang dilaksanakan oleh hakim, sehingga hakim dapat mempertanggungjawab pemeriksaan yang fair serta tidak memihak. Fungsi yang kedua yaitu untuk memberikan edukasi kepada para masyarakat tentang suatu peristiwa. Sedangkan yang ketiga yaitu masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Pengecualian dari asas ini adalah perkara-perkara tertentu yang menurut sifatnya rahasia atau privat, seperti perceraian, perkara anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu asas hakim wajib memberi bantuan. Artinya hakim harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusaha untuk bersungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi hakim harus memberikan bantuan kepada yang menurut hukum itu memang benar. Asas selanjutnya itu asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis. Asas ini secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan hal lain. Di antara ketiga hakim tersebut, salah satunya menjadi ketua majelis hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya persidangan. Kenapa? Terus tujuan diadakan persidangan harus majelis hakim adalah untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif guna memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.